warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gaitza Putri Banuati dengan NIM 3401422072. Di sini saya akan mewawancarai tentang politik uang. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa untuk wawancara dengan orang tua saya karena sedang berhalangan sehingga saya meminta tolong kepada kakak saya untuk saya wawancarai. Eh, Saya melakukan Zoom ini karena orang tua saya berada di Lampung dan saya berada di Semarang. Jadi bisa langsung saya tanya-tanya ya. Bang, Bisa, sebelumnya apa sih yang Abang ketahui tentang politik uang? hmm, kalau menurut saya politik uang itu di mana ketika ada pemilu, pilkada atau pilpres dan pasangan yang akan maju itu menggunakan uang untuk menggait para pendukungnya, itu politik uang menurut saya. Hmm. Terus, Hmm, em, sebenarnya politik uang itu mempengaruhi keputusan masyarakat saat pemilu nggak sih? Misalnya nih, emang dia tuh benar-benar mau milih atau ya karena uang dia memilih gitu, rata-rata orangnya. Sebenarnya kalau menurut saya mempengaruhi atau tidak mempengaruhi itu tergantung bagaimana kualitas orangnya tersebut. Ketika kualitas orangnya itu misal nih orang eh, pendidikannya kurang tinggi gitu, misalkan orang yang tidak berpendidikan atau pendidikannya kurang tinggi dan tidak mengetahui politik, nah itu dia akan terpengaruh oleh politik uang. Dan misal ketika pasangan calon itu tidak berkompeten dan karena politik uang, nah orang tersebut jadi tergait oleh politik uang itu, tergait tertarik oleh pasangan calon tersebut untuk memilih dia gitu. Terus kenapa sih kok orang-orang itu lebih tertarik kepada uang gitu biasanya? Sebenarnya ini sih money oriented aja. Jadi eh, bagaimana orientasi masyarakat aja. Jadi orientasi masyarakat kepada politik politik itu sebenarnya gini deh. Misal ketika dia memilih pasangan A, dia tidak berpikir ntar benefit atau keuntungan di kedepannya, tapi dia berpikir keuntungan di sekarang. Oh, ini nih yang bisa memberikan saya keuntungan dengan cara memberikan uang. Dan yang pasangan calon yang salah satunya atau yang lainnya itu meskipun kadang-kadang berkompeten atau lebih baik karena tidak memberikan keuntungan di masa itu, jadi masyarakat lebih tertarik kepada orang yang memberikan keuntungan di masa itu gitu. Nah, berarti kayak gitu kan ada dampak-dampaknya kan ya bagi Benar bagi banget. mereka. Nah, itu dampaknya seperti apa yang bisa kita lihat? Dampaknya sih banyak. Yang pertama korupsi. Korupsi itu asal mulanya itu sebenarnya dari politik uang. Kenapa? Ketika orang ingin mencalonkan diri menjadi seorang pejabat itu eh, modal dulu kan pastinya. Nah, dari modal tersebut atau politik uang tersebut, dia misalkan modal dulu kita asumsikan 1 miliar. Nah, dia akan mencari ketika dia sudah terpilih, dia akan mencari apa namanya? Mengembalikan uangnya. Bagaimana mengembalikan modalnya di awal? Nah, itu dengan korupsi. Itulah buruknya politik uang. Itu dampak negatifnya. Seperti itu. Berarti politik uang itu juga termasuk dari sistem politik. Kalau itu saya kurang paham di sistem politik itu apa saja. Tapi politik uang itu banyak merugikan untuk rakyat, terutama banyak orang-orang yang maju tapi dia tidak berkompeten dalam bidang politik. Seperti itu. Hmm, kan ya waktu kita tahu ya tentang pemilu 2024 kemarin, eh, Hmm. menurut kamu nih Bang, gimana sih cara untuk ngurangin hal itu? Bisa nggak untuk dikurangin? Atau diminimalisir deh terjadinya tentang politik uang gitu? Sebenarnya ya, politik uang itu bisa diminimalisir dengan banyak cara menurut saya. Yang pertama itu eh, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dengan apa? Dia
sadar bahwasannya politik uang itu tidak baik karena politik uang itu akan menimbulkan dampak yaitu korupsi. Nah, ketika masyarakat sadar, sebaiknya jangan menerima uang tersebut. Tapi misal nih, kalau beberapa orang atau beberapa masyarakat itu kan di tempat kita kayak menerima uang tapi tidak memilih orang tersebut. Ya, itu meskipun salah, tapi itu lebih baik daripada orang tersebut dipilih. Karena apa? Dia akan mencari ladang-ladang korupsi seperti itu. Dan cara kedua, selain menimbulkan kesadaran masyarakat, itu dengan cara penegakan hukum. Nah, kita gunakan aparat-aparat pemerintahan itu untuk menegakkan hukum. Kita berdayakan seperti TNI dan Polri. Tapi pada kenyataannya TNI Polri itu tidak memberi pengawasan. Meskipun itu bukan bidang pengawasan TNI Polri ya, tapi TNI Polri kan ketika pemilu itu sebagai orang yang duduk di tengah-tengah alias adil tidak memilih. Nah, TNI dan Polri seharusnya dia tidak mendukung, kan dia kan tidak mendukung eh, apa belah pihak. Nah, dia memberikan pengawasan dengan cara memberikan pengawasan kepada masyarakat. Ada nggak sih politik uang di masyarakat? Nah, ketika ada, itu harus disidak. Tapi kenyataannya banyak sekali politik uang yang apa ya di masyarakat terus kayaknya terlihat aja gitu, udah bukan rahasia umum lagi. Serangan gitu ya, kayak serangan fajar Heeh, gitu kan berarti. secara terang-terangan Hmm. serangan fajar itu dan tidak ada apa ya tidak ada penegakan hukum di situ. Hmm. Terus harapannya nih untuk politik saat ini itu seperti apa? Harapan, kalau harapan saya sendiri, politik saat ini tuh bagaimana sistem demokrasi itu bisa ditegakkan, bagaimana menurut saya sistem demokrasi yang di Indonesia itu adalah sistem demokrasi yang terpimpin. Bagaimana bukan sistem demokrasi yang dari suara rakyat satu-satu seperti itu, tapi terpimpin dalam artian itu ketika saya memiliki suara, saya kan bukan anggota DPR. Nah, itu saya menyalurkan aspirasi ke Dewan Perwakilan saya. Nah, Dewan Perwakilan saya menyalurkan aspirasi ke parlemen. Nah, dalam kenyataannya tidak ada sistem politik yang ada di Indonesia seperti itu. Karena apa? Kita ambil contoh seperti beberapa kasus kayak pengesahan RUU segala macam yang dalam artian rakyat eh, tidak mengetahui hal tersebut dan eh, kayak apa ya kayak curahan apa ya aspirasi masyarakat seperti contoh pada tahun kalau tidak salah tahun 2008 kayak RUU perampasan aset itu digarung-garungkan kayak disuara-suarakan sampai dengan sekarang ini sudah 2025 RUU perampasan aset tidak pernah disahkan. Itu padahal itu RUU yang sangat memihak kepada masyarakat. Karena apa? Daripada kita efisiensi yang banyak merampas hak-hak masyarakat, itu lebih baik RUU perampasan aset. Seperti kan kayak korupsi, contoh Pertamina sekian triliun. Itu bisa kita ambil asetnya. Kalau itu diambil asetnya dan uang tersebut bisa digunakan daripada efisiensi. Bisa digunakan seperti masa makan bergizi gratis, memberikan beasiswa segala macam seperti itu. Harapan saya seperti itu sih. Kayak pertama sistem demokrasi yang lebih baik lagi dan penegakan hukum yang lebih baik seperti itu. Dan suara-suara rakyat yang kecil itu lebih didengarkan lagi. Jangan memihak kepada para pengusaha-pengusaha. Berarti untuk saat ini politiknya belum tepat sasaran banget gitu ya. Ya, kalau menurut saya, pandangan saya sih seperti itu. Tapi kalau kurang lebihnya kan masyarakat memiliki pandangannya masing-masing. Oke, cukup pertanyaannya. Eh, Terima kasih banyak sebelumnya sudah membantu saya untuk mengerjakan tugas ini. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.